kali dalam sebulan. Pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai pembelajaran sosial dan emosional yang akan disampaikan oleh Ibu Halu. Di dalam pembelajaran ini nanti disampaikan rekan-rekan Dewan Guru semuanya, hendaklah kita ada timbal baliknya, yaitu saling kita sharing supaya pembelajaran kita ini bermanfaat bagi kita nanti kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Halu untuk memberikan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas di komunitas belajar kita itu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin pembelajaran sosial emosional ini lagi gencar-gencarnya ya, karena sekarang kalau kita lihat banyak siswa yang pintar, cerdas, bahkan mungkin jenius, tapi memiliki attitude yang kurang seperti itu. Jadi ini mungkin materi saya pada guru penggerak di modul yang ada dan pembangun ini memang benar ditekankan supaya setiap guru mampu memahami bagaimana pembelajaran sosial emosional minimal di kelas seperti itu. Nah, ada satu quote yang mengatakan bahwa for children to have success, it makes more than just academic, but it takes social emotional intelligence. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk menjadi seseorang yang sukses itu adalah bukan akademiknya saja atau kognitifnya, tapi lebih kepada kemampuan bagaimana dia mengelola emosionalnya, sosial emosionalnya, bagaimana dia bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, lalu bagaimana dia mampu mengelola atau manage emosinya. Jadi itu yang membuat seseorang bisa sukses dimanapun berada, baik siswa bahkan kita sendiri guru. Ketika kita mampu bergaul di lingkungan kerja seperti ini, maka kita akan bisa beradaptasi dan kita akan diterima oleh kalangan itu sendiri. Nah, jadi itu mungkin yang lebih ditekankan pada pembelajaran emosional, sosial emosional ini. Jadi di sini sebenarnya ini arahnya nanti adalah kepada siswa kan, gitu. Tapi kita dituntut dari kita dulu gurunya yang mampu memanage atau mengelola atau menavigasi diri kita, bagaimana cara kita bersosial emosional ini terhadap diri kita, kita mampu mengelola emosi kita, baru nanti akan kita bagikan kepada siswa-siswa kita agar siswa itu meniru, karena kan siswa itu kan meng-ATM kita, bagaimana kita mereka akan mencontoh gitu. Jadi pembelajaran pengalaman yang paling baik itu adalah dari kita sendiri, dengan melihat gurunya mereka pasti bisa lihat langsung bahkan melakukannya. Nah, itu jadi sosial emosional ini nanti dampaknya akan kita rasakan kalau kita intens melakukannya. Nah, di sini ada, kalau kita belajar sosial emosional ini namanya juga emosi. Sebenarnya emosi itu tidak selalu yang, kalau kita mungkin emosi kalau tanda kutip negatif ya kan, tapi sebenarnya emosi itu wajib dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Kalau dia tidak memiliki emosi, berarti dia robot kan gitu ya kan, atau zombie. Kenapa? Karena kita yang menggerakkan Tuhan itu bekal emosi, akal, pikiran, dan perasaan ini kan gitu, supaya apa? Kita bisa mengasihi orang lain. Jadi tidak selalu sebenarnya negatif emosi itu, tapi ketika emosi negatif itu muncul dalam diri kita harus pintar manage, mengeluarkannya supaya emosi yang negatif ini bisa kita redam, dan yang kita keluarkan itu adalah emosi yang positifnya. Nanti kita lihat di sini ada, boleh Bapak Ibu lihat di sini rangkaian ini ada roda emosi, cuci. Nanti di sini banyak berbagai emosi ada di sini. Ada marah, ada jengkel, mengaku, waspada, kagum, lalu ada itu negatifnya mungkin ya. Tapi kita juga memiliki emosi yang positif. Nah, ini ada di sini tertarik, optimis, cinta, percaya, gembira. Nah, yang mau kita, ya, jadi emosi-emosi positif ini yang harus kita tebarkan gitu. Jadi emosi negatif tadi itu kita manage bagaimana supaya itu tidak keluar dengan menyakiti orang lain. Tapi bagaimana ketika emosi pasti dia dalam keluarga misalnya, bahkan dalam kelas, pasti kita ada aja marah gitu kan. Tapi bagaimana ketika ada muncul marah itu,
kita melampiaskannya dengan hal-hal yang baik. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa memberi contoh ketika kita marah, lampiaskan marah itu melakukan hal yang baik? Contohnya apa aja? Kalau marah kan padahal dalam hati cengker ya. Nah, itu suatu emosi sebenarnya negatif awalnya kan, tapi ketika dikeluarkan kata-kata yang positif tadi, dia akan berubah. Minimal orang yang mendengar jadi ada nggak perubahan di diri anak yang dia udah nakal ini, udah mencengkelkan. Tapi ketika kita bilang pintar sekali kamu, karena dia udah 10 kali sebetulnya nggak bisa gitu kan, karena emosinya kita. Tapi kan nggak boleh kita mau mencoba mengontrol emosi sosial emosional ini kan. Kita katakan pintar sekali kamu nak, jadi nanti kalau bisa belajarnya tiap hari ya, dibantu oleh guru les misalnya atau orang tua seperti itu. Jadi emosinya tadi kan tidak menyakiti anak kan. Jadi itu yang mau kita pelajari di sini, bagaimana perkataan kita apalagi guru gitu kan. Jangan sampai emosi negatif tadi melukai hati siswa. Karena katanya kan sekarang ini bahwa di Guru Budi Merdeka kita diajak untuk menjadi guru yang dirindukan, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan memang nggak pernah susah ya kan. Jadi iya, susah banget. Memang iya, apalagi ketika menghadapi siswa yang ya masalah kognitifnya belum lagi afektif dan psikomotornya yang harus kita lihat gitu kan. Tapi terlepas dari itu semuanya kan tetap ada di gurunya. Bagaimana si guru ini mencoba memperbaiki. Kalau belajar di Wantara mengatakan setiap anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kalau dulu Bapak Ibu ada anak nggak pintar matematika, ya pintar bahasa Inggris. Pasti yang bahasa Inggrisnya ini udah aman gitu kan. Yang kita leskan apa? Matematika kan gitu. Supaya apa? Supaya nggak supaya bisa matematika gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang di pengajaran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari lah gitu ya di guru penggerak, ternyata ketika anak tidak pintar matematika lalu dia pintar bahasa Inggris, bukan matematika yang kita leskan, tapi bahasa Inggrisnya ini yang kita perdalam. Untuk apa? Supaya dia punya modal ini tadi. Berarti dia kemampuan bakatnya itu yang kita gali itu adalah bahasa Inggrisnya. Jadi nanti biar bisa bahasa Inggrisnya ini dia menjadi duta yang keluar lah gitu ya kan. Keluar negeri, pergi ke luar negeri boleh. Kenapa? Karena iya berbeda dengan dulu, anak dituntut untuk ABCD, fisika, matematika, IPA, semua dituntut untuk bisa. Nah sekarang enggak seperti itu. Jadi sekarang kita gali bakat anak. Anak itu mampu apa? Bahasa Inggris kah? Bahkan seni pun nggak masalah. Yang pasti setiap anak itu coba gali satu-satu, dan itu pasti ada dimiliki setiap anak. Tapi kadang kita hanya berfokus kepada ini nggak pintar ini kan gitu, nggak pintar matematika, nggak pintar fisika. Ternyata Bapak Ibu dia pintar melukis. Gitu. Jadi itu yang perlu kita gali sebenarnya. Jadi untuk bisa menggali itu kan kita harus juga paham tentang kondisi pembelajaran yang sosial emosional. Supaya apa? Kita bisa belajar untuk menggali setiap bakat yang ada pada anak. Karena kalau saya sendiri di kelas Imansi itu ada ternyata anak yang memang secara kognitif memang kurang, tapi ternyata kemampuannya di menggambar dan mewarnai itu luar biasa. Itu ada anak perempuan. Saya lihat, bahkan kalau dilihat yang diukirnya gitu kan, itu udah level SMA mungkin, bahkan anak kuliah. Jadi, oh ternyata ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara kemarin gitu, bahwa setiap anak punya bakat, kodrat alam dan kodrat zaman itu memang ada. Itu nggak dibuat-buat ternyata, memang itu ada kalau kita ingin menggali benar-benar potensi anak itu. Nah kalau dari sini kan Bapak Ibu coba ini ada kita belajar untuk mengungkapkan jadi di pembelajaran sosial emosional ini kan namanya seperti namanya ya, sosial emosional. Bagaimana kita bisa lebih ke kita perasaannya dulu kita tarik gitu. Jadi perasaannya dulu kita mainkan. Bagaimana supaya dia misalnya di dalam pembelajaran gitu kan. Ini sebenarnya saya
Jadi anak-anak memang ditenangkan dulu di stopkan dulu dari segala aktivitasnya, karena pembelajaran sosial emosional ini ternyata ya Bapak Ibu sebenarnya ini sudah lama juga ada di emosional, seperti model pembelajaran vocabulary learning, ya sintaks. Ini juga ternyata punya sintaks, nama sintaksnya stop, dimulai dari S-nya itu stop, T-nya itu take a breath, observe dan process terakhir. Jadi di setiap pembelajaran boleh kita mainkan teknik stop ini tadi. Caranya mungkin nanti kita perdengarkan atau kita praktekkan aja langsung ya. Bagus itu. Biar kita pun ikut konsentrasi. Nah, pada saat ini Bapak Ibu coba duduknya agak rileks gitu kan. Jangan dempet-dempet biar bisa. Jangan megang apapun dan benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Buat tangannya di atas paha. Ya, pahanya. Ya, tangannya di atas paha. Lalu semuanya coba tarik nafas dalam, lalu buang, lalu coba pejamkan mata, tidak melirik kiri dan kanan. Bapak Ibu pejamkan mata, lalu tarik nafas. Pikirkan hari ini atau 1 minggu kebelakangan ini apa emosi yang Bapak Ibu rasakan, baik itu marah, baik itu gembira, jengkel, atau emosi apapun itu. Pikirkan, masukkan ke dalam hati. Biar semua emosi yang ada 1 minggu ini rasakan kembali. Lepas nafas, buka mata. Oke. Sebenarnya itu biasanya pengulangan ya, boleh diulang 2-3 kali. Nah, ketika tadi sudah melakukan itu, Bapak Ibu sudah melakukan itu, pertanyaan pemantiknya adalah apakah kita sudah benar-benar jujur dengan diri kita saat kita menyebutkan emosi yang muncul tadi? Aku marah, aku benci, tak sama siapapun ya kan? Aku benci atau aku gembira. Terserah emosi apapun itu. Tadi sudah kita pikirkan kan? Apakah itu benar emosinya? Lalu, apakah kita terlalu banyak fokus ke emosi-emosi negatif? Kadang kan kita hanya fokus kepada marah. Kalau kita sedang marah, itu terus. Jadi 1 hari itu bisa kita marahnya hari ini, entah pada siapa, suami atau keluarga atau siapapun itu, bisa sampai sekolah, Imbas lagi. berimbas sama anak kita. Akhirnya apa? Ya mereka juga ikut emosi kita. Emosi negatif yang ada dari kita tertransfer ke mereka. Jadi di sini apakah itu terjadi atau apakah kita berusaha menutupi emosi negatif tadi dengan emosi positif karena kita malu mengakuinya, atau memang karena kita ingin kita tutupi emosi negatif tadi dengan emosi positif karena memang kita sadar kita ini guru kan gitu. Jadi kita nggak bisa mentransfer hal-hal negatif kepada anak. Jadi kita mencoba menetralkan emosi yang ada dalam diri kita kepada anak-anak itu, jadi sampai yang positifnya aja. Jadi kadang kita guru kan jadi seperti bunglon gitu ya kan. Banyak kali masalah di rumah, A, B, C, D, E, F, G. Kalau sudah kan sampai Z mungkin ya kan. Tapi begitu kita depan kelas, selamat pagi anak-anak dengan wajah gembira. Memang harus seperti itu kan gitu, supaya mereka ada kita nih 1 orang, mereka ada 30 gitu kan. Supaya 30 anak ini tidak dapat transfer energi positifnya gitu. Jadi itu hal sepele Bapak Ibu. Tapi ternyata anak-anak ini bisa merasakan kalau kita sedang marah, mereka tanya itu walaupun nggak langsung, Ibu kenapa? Kok marah-marah aja hari ini? Pernah nggak gitu Bapak Ibu? Anak sendiri loh yang menyebutkan, Ibu kok hari ini, bahkan wajah kita kadang-kadang, kok hari ini Ibu jelek kali, katanya. Tanpa kita sadari,
kan artis ya, artinya artis mereka dilihat ya memang harus cantik artinya nggak perlu berlebihan, tapi memang lipstick ini kita pakai kan supaya apa? Mereka indah melihat kita gitu. Dan itu memang diperlukan, tidak hanya anak yang tingkat tinggi, tapi tingkat rendah juga mereka ingin yang cantik gitu. Pak Yusuf, dalam kompetensi sosial emosional oleh Kasel ini ada beberapa tahapannya, ini langsung aja kemari. Nah, jadi tujuan pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk kesadaran diri ini ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesadaran diri ini kita harus mampu mengenali diri kita, atau kita mampu mengenali emosi-emosi yang ada pada diri kita. Kan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita kan tahu sebenarnya kita ini sifatnya gimana. Kita ini pemarah kan, atau sifatnya gampang tersinggung. Nilai-nilai pada diri kita tahu kan Bapak Ibu. Walaupun orang tidak tahu, tapi minimal kita sendiri pasti kita tahu dengan diri kita. Kita tahu tentang emosi yang ada pada kita. Emosi apa yang paling sering menonjol, kita pasti tahu. Nilai-nilai apa yang ada pada diri kita juga pasti tahu. Jadi di sini kita diingatkan untuk kembali melihat atau kita mampu sadar akan diri kita seperti apa. Jadi mengingatkan nilai-nilai lagi yang ada pada diri kita. Nah, lalu kalau kami dulu di guru penggerak itu ada dari mulai lokakarya sampai akhir. Kalau nggak di awal itu di akhir. Kami pakai sticky note seperti ini. Hanya habis 1 jam itu ada hanya untuk membuat bagaimana perasaan hari ini. Dan itu ditanya. Ternyata orang dewasa saja bahagia ternyata loh kalau ditanya. Ada yang bertanya tentang bagaimana perasaannya itu bahagia. Jadi di situ ternyata banyak dari satu kelas itu mungkin nanti pertemuan itu ada 30. Dari 30 sticky note ini berbagai macam emosi yang muncul. Yang paling banyak itu capek. Ternyata ada juga capek ini tadi. Kecil, cinta besar. Oke, yuk. 2, 3, ya. Tepuk cinta, cinta kecil, Cinta sedang, cinta besar, cinta. Jadi semoga emosi positif bisa kita tebarkan cinta mengajar kepada siswa-siswi kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita dan semuanya itu berguna bagi peserta didik kita. Oke, kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah banyak memberikan pembelajaran kepada kita tentang pembelajaran sosial emosional. Memang kita guru sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita tidak bisa, yaitu meminit emosi kita, apalagi waktu kita masih marah. Karena tahu pada hari ini ada yang memberi saran ataupun ada yang mau bertanya, ada yang membagi pengalaman bagaimana cara mengatasi emosional yang negatif. Saya persilakan untuk menanggapi, bertanya ataupun bagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Ayo, siapa dulu? Nah. Kebetulan modul saya itu membahas tentang sosial emosional. Pas. Jadi di dalam kelas itu kan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang paling pendiam, ada yang memang dia lasa, atau yang banyak bicara. Nah, apakah pembelajaran sosial emosional itu bisa diterapkan bagi siswa yang dikatakan introvert, pendiam? Kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan dia tidak bisa mengungkapkan apakah dia hari ini senang atau bahagia atau marah. Itu apakah bisa diterapkan gitu tadi Bu? Satu lagi, karakter. Ternyata saya pikir kemarin karakter introvert itu memang dia pendiam, tidak bisa mengungkapkan kata-kata seperti itu kan. Lalu ekstrovert itu memang dia orangnya luas, gampang mengungkapkan rasanya. Ternyata orang introvert juga kalau ketika dia bertemu dengan atau dia dapat feel-nya, dia akan bisa menjadi ekstrovert. Jadi tidak ada yang namanya ekstrovert yang sejati kali, tidak ternyata. Tapi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau dia merasa nyaman dengan lingkungan, yakinlah sependiam apapun anak, ketika dia memang ada klik di
dapat dari gurunya, dapat dari temannya, dia akan berubah karakternya menjadi ekstrovert. Nggak ekstrovert tadi, tapi minimal dia mampu mengungkapkan rasa yang ada di dalam diri. Nah, kalau pembelajaran sosial emosional ini, dia nggak mengenal karakter ya. Namanya juga sependiam-pendiam orang pasti ingin disayang, pasti ingin diperhatikan, karena itu sudah kodrat manusia kan, ingin disayang, ingin diperhatikan, dipuja-puji, apalagi perempuan kan gitu ya kan. Nah, jadi ke dalam untuk siswa juga seperti itu, mereka juga tetap itu perlu pembelajaran sosial emosional itu nggak memandang karakternya seperti apa tidak. Dan yakinlah nanti anak yang introvert tadi pasti dia akan bisa mengeluarkan rasanya. Aku bahagia, saya bahagia sekarang. Saya bahagia belajar ini. Nah, kalau mau ibu coba, ibu buat sticky note. Dalam misalnya 1 minggu ini, ibu coba misalnya menerapkan pembelajaran sosial emosional. Lalu nanti 3 atau seminggu, ibu buat sticky note. Nanti buat ala kertas-kertas seperti ini juga. Lalu kasih pulpen 5 menit. Suruh mereka mengungkapkan rasa yang ada yang mereka rasakan sekarang. Itu anak itu pasti mungkin yang introvert tadi dia akan membuat lebih banyak dari yang extrovert. Itu akan mungkin kejadian karena situ dia mengungkapkan lebih dalam. Jadi bahkan lebih gampang sebenarnya menyentuh anak yang introvert daripada extrovert. Dia itu lupa. Tapi kalau anak introvert sekali kita misalnya puji dia akan ingat selamanya itu. Dibandingkan anak extrovert tadi, kita puji itu lalu. Tapi anak introvert tadi dia akan ingat selamanya. Makanya kita berbicara dengan anak introvert juga kan enggak sembarangan kan itu. Sebenarnya sama semua orang, tapi lebih kepada introvert yang memang dia di hatinya itu dia simpan gitu. Tapi mau dia tapi ini bisa diterapkan dengan berbagai karakter apapun itu. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau menambahi boleh Bu. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya Bu Risma kan sudah dijawab oleh narasumber. Mungkin ada lagi yang menanggapi, saya persilakan. Mungkin Bu Husna karena tersentuh hatinya pada malam Itu kalau dia sticky note itu tadi apakah dia pakai nama? Misalnya saya Risma hari ini. Iya. Berantem sama suami. Bisa kan Bu? Tapi apakah itu nggak akan jadi pembulian kawan-kawan? Nah, sebenarnya ini tergantung sticky note ini kita bacakan lagi nggak? Jadi sistem sticky note ini 2. Nah, ada yang memang nanti dibuat perasaannya kita bacakan. Nanti 1 orang membacakan semua, mungkin dibuat nama, boleh. Kalau dia memang benar-benar kalau kita mau tahu tentang rasa, kita lihat dulu sebagai guru, memang harus bijak juga kan. Kita lihat kira-kira di situ ada nggak yang terlalu negatif gitu. Kalau ada, kita jangan bacakan itu. Jadi bisa kita ambil, lalu kita ada approachment sendiri kepada si anak. Lalu kalaupun, tapi biasanya kalau dia misalnya untuk awal itu pasti yang biasa aja semua. Kita kembalikan lagi ke anak, itu kita bacakan biar anak-anak pun tahu, oh ada teman yang bahagia hari ini, ada teman yang lagi seperti ini. Itu bisa. Tapi memang kalau ada satu-satu yang kira-kira mungkin di rumah bagi seperti apa kan pasti ada 1 dari 20 anak kan. Nah itu kita simpan. Saya mau coba di 1, 2, tapi 1 lah ungkapkan. Dan yang introvert itu tadi dia paling banyak ngurus itu. Tapi kalau dia buat seperti ini Bu, modelnya itu tadi kan sticky note gitu ya. Kalau dibuat dia Kalau kelas 1 mungkin karena mereka belum terlalu banyak apa ya. Nah, boleh dengan nyanyian aja. Misalnya kita buat nyanyian sederhana. Lalu lihatlah nanti dari ketika kita bernyanyi pasti ada anak-anak yang murung. Iya. Coba kita dekati, memang harus tetap ada approachment tersendiri juga ya kan. Kita kasih, pasti nanti itu ada dari raut wajahnya kita, tanpa dia buat tulisan, kita tahu nih, oh ini anak lagi sedih. Nah, kita tahu kenapa hari ini biasanya ketemu anak gitu ya kan gitu. Nanti akan kita tahu di mana yang lagi bermasalah hatinya. Nah, itu dia kita sentuh. Dan yakinlah Bapak Ibu, pada saat seperti itu kita sentuh hatinya, dia akan ingat itu, membekas itu sampai dia dewasa. Seperti itu. Iya, betul. Oke, nah, terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin bertanya atau ingin menanggapi, saya persilakan. Ada lagi? Mungkin ada yang membagi pengalaman. Jangan pengalaman pribadi, pengalaman untuk menangani siswa-siswi yang punya masalah, ya. Karena gini, kita kan guru SD,
ya kan, setiap kelas itu pasti mempunyai masalah-masalah anak-anak didiknya masing-masing. Kadang-kadang guru kelas ini kita jangan cuek dengan keadaan kelasnya, ya, jangan cuek dengan keadaan kelasnya. Kita harus aktif memperhatikan satu siswa dengan siswa yang lain, satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, kalau kita cuek, nah ini pembelajaran di kelas kita itu tidak efektif dia, ya, tidak efektif. Ya kalau bahasa Jawanya, ya istilahnya amboklos dan pentingnya pengajar. Nah, mendapat nggak mendapat itu terserah. Karena gini, ini pernah saya alamin pada kelas 6 tahun semalam, ya. Karena tadi betul yang dikatakan ibu narasumber, anak ini sering murung, sering sampai ada anak itu mau bunuh diri, dia memutuskan bulan Nadira di kamar mandi. Untung saja kawan-kawannya memberitahu kepada saya dan saya tangani. Ini ya nggak langsung saya sidang, saya dekati pelan-pelan. Akhirnya dia mengaku, ya mengaku dengan istilahnya empat mata kami, ya kan, rupanya dia di rumah sering menyaksikan kedua orang tuanya berantem. Sering menyaksikan kedua orang tuanya berantem, ya kan? Itu tadi, jadi anak ini selalu menangis kalau mendengar orang tuanya berantem. Nah, disinilah memang peran guru ini sangat penting. Padahal itu masalah di rumah ya, masalah di rumah. Nah, tapi peran guru sangat penting. Waktu itu, karena saya nggak tahu itu pembelajaran emosional atau apa itu, yang ide-ide dari saya. Hah? BK, Bu. Iya, itu. Ya, kalau di SD kan nggak ada BK, Bu. super semua pembelajaran super bisa. Jadi akhirnya itu saya